Apakah Anda pernah merasa sedikit goyah saat berdiri? Atau ragu saat melangkah ke trotoar karena takut jatuh? Jika iya, Anda tidak sendirian, dan itu bukan sekadar bagian dari menua. Apa jadinya jika kami katakan bahwa 8 kesalahan kecil yang sering kita anggap sepele, seperti melewatkan segelas air, memakai sepatu favorit lama, atau mengandalkan furnitur untuk berjalan, bisa secara diam-diam mengikis keseimbangan, kepercayaan diri, dan bahkan kemandirian Anda? Dalam video ini, kita akan membongkar satu persatu kesalahan tersebut, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberi Anda kesadaran dan kendali kembali atas tubuh Anda sendiri. Karena kenyataannya, banyak dari masalah keseimbangan yang dialami setelah usia 60 bukan karena usia, melainkan karena kebiasaan yang bisa kita ubah hari ini juga. Anda akan belajar kesalahan umum yang sering dilakukan tanpa sadar, cara sederhana untuk memperbaikinya, dan langkah-langkah kecil yang bisa membuat perbedaan besar dalam hidup Anda, dari cara berjalan, tidur, hingga rasa percaya diri Anda saat melangkah keluar rumah. Tonton sampai akhir, karena kami juga akan memberikan daftar praktis yang bisa Anda terapkan langsung di rumah, serta pesan terakhir yang bisa mengubah cara Anda memandang tubuh dan keseimbangan Anda, bukan dengan ketakutan, tapi dengan kekuatan. Jika Anda, atau orang yang Anda cintai, ingin tetap tegak, stabil, dan bebas bergerak tanpa rasa khawatir, video ini adalah untuk Anda. Jangan lewatkan satu detik pun. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Kesalahan nomor 1, mengenakan alas kaki yang tidak tepat. Saat membahas keseimbangan tubuh, banyak orang langsung memikirkan latihan fisik atau mungkin pengobatan. Namun, salah satu penyebab terbesar wanita lansia kehilangan kestabilan justru berawal dari bawah, yakni alas kaki yang kita pakai. Terus terang, selama bertahun-tahun saya mengenakan sepatu datar model balet. Sepatunya tampak manis, sederhana, dan mudah digunakan. Saya merasa nyaman memakainya, atau setidaknya saya kira begitu. Namun, suatu sore, saat berjalan di jalan setapak dekat rumah di Kyoto, ujung sepatu saya tersangkut di bagian lantai batu yang sedikit menonjol. Saya hampir terjatuh ke semak bunga mawar. Itu bukan sekadar kejadian kecil, itu adalah momen peringatan bagi saya. Seiring bertambahnya usia, bentuk dan bantalan kaki kita ikut berubah. Lengkungan mulai menurun, bantalan lemak di telapak kaki menipis, dan otot kaki serta pergelangan kaki tak lagi secepat dulu merespons. Artinya, sepatu yang dulu nyaman 10 tahun lalu, kini bisa jadi membahayakan. Sepatu yang tepat bukan sekadar pelindung kaki. Ia adalah fondasi tubuh kita. Bila fondasi lemah, maka seluruh tubuh pun menjadi tidak stabil. Jadi, seperti apa alas kaki yang cocok untuk usia kita sekarang? Pertama, solnya harus keras dan anti-selip. Artinya bukan yang halus atau sudah aus. Kedua, harus memiliki struktur dan penopang yang bisa menjaga stabilitas pergelangan dan lengkungan kaki, bukan yang longgar atau mudah tergelincir. Ketiga, bantalan yang empuk. Bayangkan seperti busa memori atau pelindung tumit, terutama jika Anda sering berjalan di permukaan keras seperti ubin atau semen. Dan yang terakhir, ukurannya harus pas. Sepatu yang terlalu longgar bisa menyebabkan tersandung, sama berbahayanya dengan yang terlalu sempit. Mungkin Anda berpikir, saya tidak ingin memakai sepatu ortopedi.
tidak menarik. Tapi kabar baiknya, zaman sudah berubah. Kini ada banyak pilihan sepatu yang tetap modis sekaligus mendukung kesehatan kaki. Saya menemukan sepasang sepatu berwarna abu-abu muda dengan aksen bunga sakura yang sangat cantik. Tampak elegan, dan terasa lebih nyaman daripada sepatu manapun yang pernah saya miliki. Dan mari kita bicara soal sandal rumah. Dulu, saya sering memakainya sepanjang hari di rumah di Osaka. Lembut, hangat, tapi solnya licin. Tidak ada daya cengkeram, dan saya baru menyadari bahayanya saat hampir terpeleset sambil membawa cucian. Sekarang, bahkan di dalam rumah, saya selalu memakai sepatu dengan sol yang kokoh. Bukan sepatu bot berat, cukup yang stabil dan memiliki cengkeraman yang baik. Hasilnya, saya berjalan lebih tegak, lebih percaya diri. Dan sudah berbulan-bulan saya tidak lagi tersandung karpet kecil itu. Sepatu memang terlihat seperti hal sepele. Namun, setelah melewati usia 60, alas kaki bukan lagi urusan kecil. Ini soal keselamatan. Soal rasa aman. Dan kadang, menjadi pembeda antara hari biasa dan kunjungan ke rumah sakit darurat. 8. Jika Anda mengenal seseorang yang sedang mengalami masa sulit, entah itu saudara, tetangga, atau sahabat lama, tolong kirimkan video ini kepada mereka, atau bagikan pesan utamanya. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari satu tindakan kecil yang tulus terhadap kesehatan dan semangat hidup seseorang. Mari kita lanjutkan percakapan ini bersama. Jika Anda merasa siap untuk membuktikan bahwa perubahan kecil bisa membawa angin segar ke dalam rutinitas harian Anda, tuliskan "telur untuk hidup" di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda masih memiliki keraguan, mungkin soal kolesterol, tekanan darah, atau kekhawatiran terkait obat-obatan, jangan ragu untuk menuliskan pertanyaan Anda. Saya akan berusaha menjawabnya di konten berikutnya. Hari ini, Anda telah mempelajari satu hal penting, bahwa proses menua bukanlah musuh utama. Yang sering kita lupakan justru adalah sirkulasi darah yang terhambat. Dengan mengubah cara sederhana seperti memasak telur, Anda bisa membantu tubuh memperkuat pembuluh darah, memberi nutrisi pada otot, dan mengembalikan semangat hidup setelah usia 60 tahun. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Ini bukan sulap. Tapi ini sangat kuat, karena menyentuh inti dari apa yang benar-benar dibutuhkan tubuh Anda, aliran darah yang sehat dan stabil. Jadi, lain kali Anda memecahkan telur di dapur Anda di pagi hari, ingatlah, Anda tidak sekadar memasak. Anda sedang menjalani sebuah ritual kecil yang berdampak besar pada energi Anda, suasana hati Anda, dan mungkin juga pada hubungan Anda dengan orang tercinta. Jika dilakukan dengan bijak, ini adalah langkah anggun menuju kehidupan yang lebih kuat, lebih bertenaga, dan pantas Anda jalani. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Apa pelajaran paling penting yang Anda dapatkan dari video ini hari ini? Apakah Anda menyadari bahwa perubahan kecil, seperti cara memasak telur, dapat berdampak besar pada sirkulasi darah, tingkat energi harian, dan rasa percaya diri? Tolong, luangkan 1 menit dan tuliskan di kolom komentar. Satu hal yang Anda pelajari hari ini dan benar-benar ingin mulai praktikkan mulai besok pagi. Mungkin itu tentang menggunakan minyak yang lebih sehat untuk memasak, menambahkan sayuran hijau ke dalam sarapan Anda, atau sekadar menjadi lebih peka terhadap sinyal yang diberikan tubuh Anda setiap hari. Komentar Anda bisa menjadi sumber harapan bagi pria lain seusia Anda yang sedang mencari jawaban, sama seperti Anda hari ini. Kesalahan nomor 2,
mengabaikan latihan kekuatan. Yang satu ini mungkin akan mengejutkan Anda. Dulu saya juga terkejut. Selama bertahun-tahun, saya mengira latihan kekuatan hanyalah untuk anak muda. Saya membayangkan itu berarti pergi ke pusat kebugaran, mengangkat beban berat, atau ikut kelas aerobik dengan musik keras dan pakaian ketat. Rasanya, itu bukan dunia saya. Saya pikir sudah cukup aktif hanya dengan kegiatan harian, seperti berjalan ke pasar, membersihkan rumah, atau merawat tanaman di halaman kecil. Tapi ternyata, itu belum cukup. Faktanya, setelah usia 50 tahun, tubuh kita mulai kehilangan massa otot setiap tahun. Bukan sedikit, tapi banyak. Dan itu terjadi secara perlahan, sampai suatu hari Anda mencoba bangkit dari kursi rendah di ruang tatami, dan sadar bahwa Anda butuh menekan kedua tangan di paha untuk bisa berdiri. Itu bukan sekadar tanda menua. Itu adalah kehilangan kekuatan otot. Dan kabar baiknya, ini bisa diatasi. Saya memulainya dengan pelan. Saya tidak bergabung dengan gym atau membeli alat berat. Saya membeli sepasang dumbbell ringan dari toko serba ada di dekat stasiun, dan meletakkannya di dekat sofa. Saya mulai dengan gerakan sederhana saat menonton acara NHK malam hari, mengangkat tangan, push up di dinding, dan mengangkat kaki saat duduk. Beberapa hari, saya bahkan tidak menggunakan beban, hanya berat tubuh saya sendiri. Tujuannya bukan untuk menjadi seperti atlet, tapi untuk mendapatkan kembali kekuatan yang secara diam-diam telah hilang dari tubuh saya. Perubahannya terasa cukup cepat. Dalam beberapa minggu, saya sadar berdiri dari sofa menjadi lebih mudah. Saya merasa lebih kuat saat membawa kantong belanjaan. Bahkan saya mulai berjalan naik tangga stasiun tanpa merasa ragu. Tapi yang paling penting, tubuh saya mulai merespons. Anda tahu momen saat kaki Anda tersandung, dan Anda secara refleks mencoba menahan diri agar tidak jatuh? Jika otot kaki dan otot inti tubuh Anda tidak cukup kuat, tubuh akan langsung kehilangan kendali. Tapi dengan kekuatan, tubuh melawan. Ia menstabilkan. Ia menjaga postur agar tetap tegak. Dan inilah bagian yang menyentuh. Kekuatan bukan hanya soal otot, tapi juga soal keteguhan pikiran, soal kepercayaan diri. Saat Anda merasa kuat, Anda pun bertindak kuat. Anda tidak lagi takut pada jalanan berbatu, undakan di taman, atau tangga di kuil. Anda merebut kembali kebebasan Anda. Hanya 10-15 menit, 3 kali seminggu, itu saja yang diperlukan. Bisa dilakukan di rumah, dengan pakaian santai, sambil menonton tayangan favorit Anda. Tidak ada tekanan. Hanya kemajuan kecil yang berarti. Setiap sedikit peningkatan membuat perbedaan. Karena kekuatan bukan hanya melindungi Anda dari terjatuh, tapi juga dari rasa takut. Kesalahan nomor 3, mengabaikan perubahan pada penglihatan. Anda mungkin tidak langsung memikirkan mata saat berbicara tentang keseimbangan tubuh. Namun kenyataannya, keduanya saling terhubung, lebih dari yang kita bayangkan. Awalnya, saya pun tidak mengaitkan antara keduanya. Saya mengira saya hanya sedikit ceroboh saat kondisi gelap, atau mungkin karena lampu di rumah terlalu redup. Namun suatu malam, saya bangun untuk pergi ke kamar mandi. Saya tidak menyalakan lampu. Saya tak ingin membangunkan suami saya yang tidur di futon. Saat berjalan perlahan di koridor rumah, saya tidak melihat ujung tikar kecil yang sedikit terangkat. Saya terjatuh cukup keras, lutut saya membentur lantai kayu. Butuh lebih dari seminggu sebelum saya bisa berjalan normal kembali.
Kejadian itu memberikan saya pelajaran yang sangat berharga. Penglihatan berperan besar dalam membantu otak menentukan posisi tubuh kita. Melihat bukan hanya soal membaca koran pagi atau mengenali wajah cucu. Ini juga tentang memperkirakan jarak, mengenali perubahan cahaya, serta membedakan antara lantai dan bayangan. Seiring bertambahnya usia, penglihatan kita pelan-pelan berubah. Mungkin tidak terlalu terasa, tapi cukup untuk memengaruhi persepsi jarak dan kemampuan menjaga keseimbangan. Kadang, kita tak sadar bahwa langkah kita meleset beberapa sentimeter, dan saat kita sadar, semuanya sudah terlambat. Banyak wanita di atas usia 60 masih memakai kacamata lama yang tidak diperiksa ulang. Saya juga begitu, memakai kacamata yang sama selama hampir 4 tahun. Saya pikir itu masih cukup baik. Namun setelah saya terjatuh malam itu, saya akhirnya memeriksakan mata ke klinik optik dekat stasiun. Dan ternyata, ukuran lensa saya sudah berubah. Saya juga baru mengetahui tentang lensa anti silau dan jenis lensa khusus yang membantu meningkatkan kontras saat cahaya remang. Ternyata peningkatan kecil itu berdampak besar bagi keselamatan saya. Masalahnya bukan cuma di kacamata, tapi juga pencahayaan di rumah. Koridor sempit atau kamar mandi yang gelap bisa menyulitkan penglihatan dan mengganggu keseimbangan, terutama saat bangun di tengah malam. Sekarang, saya memasang lampu malam kecil di dekat tempat tidur, sepanjang koridor, dan di dekat toilet. Harganya terjangkau, mudah dipasang, dan memberikan rasa aman baru saat saya harus berjalan malam hari. Jika kacamata Anda sudah tergores, terlalu tua, atau tidak lagi sesuai, itu bisa menjadi bahaya setiap hari. Dan jika rumah Anda memiliki banyak sudut gelap atau bayangan, mata Anda harus bekerja keras, yang bisa menyebabkan pusing, bingung arah, bahkan vertigo. Tolong jaga diri Anda. Bersihkan lensa setiap hari. Jadwalkan pemeriksaan mata secara rutin. Ganti lampu dengan cahaya yang lebih cerah namun hangat. Keseimbangan dimulai dari apa yang Anda lihat. Pastikan pandangan Anda jernih dan lingkungan Anda mendukung. Kesalahan nomor 4, mengabaikan efek samping dari obat-obatan. Yang satu ini terasa lebih pribadi dari yang ingin saya akui. Beberapa tahun lalu, saya mulai minum obat baru untuk tekanan darah saya. Sesekali saya merasa sedikit pusing, jadi dokter meresepkan sesuatu untuk membantu menstabilkannya. Saya meminumnya sesuai petunjuk, berharap akan merasa lebih baik. Tapi justru sebaliknya, saya malah merasa kurang seimbang. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Saat bangun dari zabuton dan berdiri di ruang tamu, ruangan terasa sedikit miring. Awalnya ringan saja, cukup membuat saya berhenti sejenak dan menarik napas dalam-dalam. Saya menyalahkan rasa lelah atau mungkin kekurangan cairan. Tapi jauh di dalam hati, saya merasa ada yang tidak beres. Suatu malam, saya berdiri terlalu cepat dan kaki saya mengenai meja teh di ruang tamu. Untungnya saya tidak jatuh. Tapi kejadian itu cukup membuat saya takut. Malam itu juga saya membaca tulisan kecil di label botol obat tersebut, dan di sana tertulis dengan jelas, dapat menyebabkan pusing atau gangguan keseimbangan. Seandainya saya memperhatikannya sejak awal. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita memproses obat dengan cara yang berbeda. Dosis yang dulu tepat saat kita berusia 50, bisa menjadi terlalu kuat saat kita memasuki usia 70. Terlebih lagi, banyak dari kita mengonsumsi beberapa jenis obat sekaligus, baik dari resep maupun suplemen, dan efek sampingnya bisa saling berinteraksi tanpa kita sadari.
Faktanya, kitalah yang harus jadi pembela diri kita sendiri. Dokter Anda mungkin merawat banyak pasien, tapi hanya Anda yang tinggal di dalam tubuh Anda sendiri. Jika Anda merasa ada yang tidak wajar, sekecil apapun itu, tolong catat. Rasa pusing, mudah lelah, kepala ringan, atau bahkan susah fokus. Jangan abaikan. Catat semuanya, dan bawa daftar lengkap itu saat berkonsultasi dengan dokter atau apoteker. Sertakan juga obat bebas seperti obat penghilang rasa sakit, vitamin, bahkan teh herbal yang biasa Anda minum. Saat saya akhirnya membicarakannya, dokter saya langsung meninjau ulang semua obat yang saya konsumsi. Ia menyesuaikan dosis untuk tekanan darah saya, dan benar saja, rasa pusing itu hilang. Keseimbangan saya membaik. Rasa percaya diri saya kembali. Jadi, ini saran saya kepada Anda, jangan abaikan sinyal yang dikirim tubuh Anda. Percayai intuisi Anda. Baca label kemasan. Jangan takut bertanya. Jangan langsung menerima jawaban, itu karena usia. Kadang, masalahnya bukan pada usia, melainkan pada dosis atau kombinasi obatnya. Dan terkadang, penyesuaian kecil bisa membawa perubahan besar dalam keseimbangan dan kualitas hidup Anda sehari-hari. Kesalahan nomor 5, bersandar pada furnitur alih-alih menggunakan tongkat. Selama bertahun-tahun, saya terus meyakinkan diri bahwa saya belum perlu tongkat. Saya masih bisa berdiri sendiri. Saya masih cukup kuat untuk berjalan tanpa bantuan. Memang, kadang-kadang saya menyentuh sandaran kursi, atau menumpu sedikit pada meja makan saat beranjak ke dapur. Tapi saya pikir itu bukan masalah besar. Bukan sesuatu yang serius, bukan? Ternyata, saya salah besar. Apa yang saya lakukan ternyata sangat umum di kalangan lansia, dan bahkan memiliki sebutan khusus, furnitur walking. Yaitu kebiasaan tidak sadar menggunakan kursi, meja, tembok, atau permukaan lain di rumah untuk menjaga keseimbangan saat berjalan. Tampaknya sepele, tapi sebenarnya itu adalah tanda peringatan. Saya menyebutnya sebagai bentuk kemandirian. Tapi jujur saja, saya takut. Takut dengan apa artinya jika saya mulai menggunakan tongkat. Apakah orang akan memandang saya sebagai seseorang yang sudah sangat tua? Apakah saya akan terlihat lemah? Lalu suatu siang, saya sedang membawa keranjang cucian dari kamar tidur ke ruang tamu. Tangan saya penuh, tidak bisa menyentuh apapun untuk penopang. Saat melangkah ke lantai kayu, saya sedikit kehilangan keseimbangan, cukup untuk membuat tubuh saya miring ke samping, dan hampir saja menabrak meja kecil di sudut ruangan. Momen itu lebih menakutkan dari yang saya duga. Di minggu yang sama, saya berjalan ke pusat perbelanjaan dekat stasiun dan menemukan sebuah tongkat ringan bermotif bunga sakura yang lembut. Gagangnya nyaman digenggam, dan entah mengapa, saya langsung tersenyum melihatnya. Ada keindahan dalam desainnya, dan rasa damai saat saya mencobanya. Sejak hari itu, saya merasa lega. Karena saya tidak lagi bergantung pada furnitur rumah yang tidak dibuat untuk menopang tubuh saya. Sekarang, saya punya alat bantu yang memang dirancang untuk menjaga saya tetap aman. Sejak itu, saya berjalan lebih tegak. Lebih mantap. Dan saya tidak lagi merasa perlu menangkap diri saya sendiri setiap beberapa langkah. Anehnya, tak ada satupun orang yang memandang saya dengan iba. Bahkan sebaliknya, beberapa orang tersenyum dan berkata betapa cantiknya tongkat saya. Menggunakan tongkat bukanlah tanda menyerah. Bukan tanda kalah.
tapi justru tanda bahwa saya memilih kekuatan, memilih keamanan, dan yang paling penting, memilih ketenangan batin. Jika Anda mulai menyadari bahwa tangan Anda sering meraih meja atau kursi saat berjalan, meski hanya untuk berjaga-jaga, itu adalah tubuh Anda yang sedang berbicara. Dan tidak ada kelemahan dalam mendengarkan apa yang tubuh Anda coba sampaikan. Kesalahan nomor 6, menghindari latihan keseimbangan. Saya akan jujur, saya bahkan tidak tahu kalau ada yang namanya latihan keseimbangan, sampai saya ikut kelas kebugaran lansia di pusat komunitas dekat rumah saya di Nagoya. Saya kira isinya hanya peregangan ringan, mungkin sedikit yoga sambil duduk. Saya benar-benar tidak menyangka akan diminta berdiri dengan satu kaki, atau berjalan lurus dari tumit ke ujung jari kaki seperti garis lurus di dojo. Dan yang lebih mengejutkan, betapa goyahnya saya rasakan tubuh saya. Hari itu adalah panggilan sadar bagi saya. Saya menyadari bahwa saya hampir tidak pernah melakukan apapun untuk menjaga keseimbangan tubuh saya. Saya pikir kemampuan itu akan tetap ada, seperti bernapas atau berkedip. Tapi ternyata tidak demikian. Seiring bertambahnya usia, kemampuan keseimbangan melemah perlahan. Bukan karena kita ceroboh, tapi karena kita berhenti melatihnya. Pergelangan kaki menjadi kaku. Otot-otot di perut dan punggung melemah. Dan otak kita pun kehilangan refleks kecil yang dulu terasa otomatis. Tapi inilah bagian yang menenangkan. Keseimbangan bisa dilatih kembali. Bahkan saat Anda berusia 70, 80 tahun, atau lebih. Tubuh Anda masih bisa belajar. Saya mulai dari langkah sederhana. Berdiri dengan satu kaki selama 15 detik saat menyikat gigi pagi di kamar mandi. Berjalan di koridor rumah dengan langkah pelan dan lurus, atau menggeser berat badan dari kiri ke kanan sambil berpegangan pada sandaran kursi makan. Tidak perlu alat mahal atau jadwal rumit. Hanya sedikit niat dan beberapa menit di sela aktivitas harian. Dan tahu tidak apa yang saya rasakan? Saya mulai merasa lebih aman. Saya tidak lagi menahan napas setiap kali harus berdiri dari lantai. Saya tak lagi ragu saat menuruni anak tangga kuil atau melangkah di jalan setapak yang berbatu. Suatu pagi, saya bahkan mendapati diri saya menari perlahan di dapur saat menyeduh teh. Hal yang sudah bertahun-tahun tidak pernah saya lakukan. Keseimbangan bukan hanya soal tubuh, tapi juga soal hati. Soal kepercayaan. Kepercayaan pada tubuh Anda sendiri. Jika Anda tidak tahu harus mulai dari mana, sekarang banyak sumber gratis di mana-mana. Video di YouTube Jepang, kelas lansia di pusat kebugaran warga, hingga brosur dari klinik setempat. Bahkan beberapa perusahaan asuransi kesehatan kini menawarkan program daring untuk latihan keseimbangan lansia. Jangan menunggu sampai terjatuh baru Anda menyadari pentingnya keseimbangan. Anggap saja seperti menyikat gigi, hal kecil, rutin, tapi mampu mengubah masa depan. Hanya 5 hingga 10 menit, beberapa kali dalam seminggu, bisa melindungi Anda lebih dari yang Anda bayangkan. Kesalahan nomor 7, tidak minum cukup air. Dari semua hal yang saya pelajari tentang proses menua, yang satu ini mungkin yang paling mengejutkan, dan paling sering diabaikan. Kurangnya asupan air ternyata bisa memengaruhi keseimbangan tubuh Anda. Ya, sungguh. Dehidrasi ringan, yang muncul perlahan sepanjang hari, bisa menyebabkan pusing, rasa bingung, kelelahan, bahkan rasa ringan di kepala saat Anda berdiri. Dan semua itu bisa meningkatkan risiko jatuh, terutama bagi lansia. Inilah bagian yang rumit. Seiring bertambahnya usia, sinyal haus dari tubuh kita menjadi lebih samar.
tubuh tidak selalu memberitahu kita dengan jelas saat kita mulai kekurangan cairan. Jadi, meskipun Anda tidak merasa haus, bisa saja tubuh Anda sebenarnya sudah membutuhkan air. Selama bertahun-tahun, saya kira saya sudah cukup minum. Saya minum teh hijau di pagi hari, secangkir kopi di sore hari, dan mungkin seteguk air hangat saat makan malam. Tapi saya tidak sadar bahwa teh dan kopi, terutama yang mengandung kafein, justru bisa mempercepat dehidrasi. Dan saat saya benar-benar menghitung, saya sadar saya hanya minum kurang dari 4 gelas air putih sehari. Itu jelas tidak cukup. Terutama bagi saya yang kini berusia 70-an. Lalu mulai muncul sakit kepala ringan, rasa lelah di sore hari, dan momen ketika saya berdiri dari tatami terlalu cepat lalu harus bersandar ke dinding karena dunia terasa berputar. Awalnya saya kira itu hanya bagian dari proses menua. Namun saat dokter saya bertanya, berapa banyak air yang Anda minum setiap hari? Saya tidak bisa menjawab dengan yakin. Sejak hari itu, saya mulai mencatat. Saya taruh buku kecil di atas meja dekat kulkas. Setiap kali saya minum segelas air, saya beri tanda. Saya menargetkan minum 6 hingga 8 gelas air putih setiap hari, tidak termasuk teh atau minuman lainnya. Dan hasilnya luar biasa. Saya merasa punya lebih banyak energi. Tidur saya lebih nyenyak. Sendi saya tidak terlalu kaku. Tapi yang paling penting, saya merasa lebih stabil saat berdiri dan berjalan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 3 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Jadi, ini saran saya untuk Anda, letakkan botol air di tempat-tempat yang mudah terlihat, di samping tempat tidur, di ruang tamu dekat kursi favorit Anda, dan di dalam tas saat Anda bepergian ke supermarket atau taman. Kadang, hanya dengan memakai botol air yang menarik dan menambahkan irisan lemon atau mentimun, air terasa lebih segar dan menyenangkan untuk diminum. Jika air putih terasa membosankan, Anda bisa mencoba teh herbal ringan atau sup kaldu hangat. Tapi perhatikan kadar garam dan gula tambahan, terutama jika Anda sedang menjalani pengobatan. Tujuannya adalah menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan cara yang sederhana dan sesuai dengan gaya hidup Anda. Hidrasi mungkin terdengar sepele, tapi bagi kita yang sudah berusia, itu sangat penting. Cairan mendukung seluruh sistem tubuh, termasuk sistem yang menjaga Anda tetap tegak dan tidak terjatuh. Minum cukup air adalah salah satu cara paling mudah, paling murah, dan paling kuat untuk menjaga keseimbangan tubuh Anda. Kesalahan nomor 8, tinggal di rumah yang tidak ramah jatuh. Kesalahan terakhir yang ingin saya bahas sangat umum terjadi. Saking umumnya, kita bahkan tidak menyadarinya sampai semuanya sudah terlambat. Saya menyebutnya, tinggal di rumah yang tidak ramah jatuh. Kita menghabiskan begitu banyak waktu di rumah, sehingga kita mulai mengabaikan bahaya kecil yang tersembunyi. Karpet kecil yang sudah kita miliki selama 20 tahun. Kabel lampu yang ditarik melintasi lorong. Anak tangga dari garasi ke dapur yang terasa sedikit terlalu tinggi. Kita hafal rumah kita luar kepala. Tapi tubuh kita berubah. Dan apa yang dulu mudah, bisa tiba-tiba menjadi berbahaya. Momen kesadaran saya datang suatu pagi, saat saya sedang membawa keranjang cucian. Tangan saya penuh, dan saat melangkah ke lorong, kaki saya tersangkut ujung karpet. Saya tidak jatuh, tapi pergelangan kaki saya terkilir, dan saya harus duduk di lantai seketika itu juga. Pergelangan kaki itu membuat saya tidak bisa jalan pagi hampir 2 minggu. Hanya karena karpet yang sudah saya lewati ribuan kali sebelumnya. Setelah itu, saya mulai meninjau rumah saya, bukan hanya dengan mata,
tapi dengan kesadaran akan keselamatan. Dan apa yang saya temukan benar-benar mengejutkan saya. Di kamar mandi, tidak ada pegangan tangan, hanya ubin licin dan keset yang mudah bergeser. Di lorong, hanya ada satu bola lampu redup. Dan di dapur, panci yang paling sering saya gunakan disimpan di rak bawah yang membuat saya harus membungkuk dan memutar badan. Semua hal itu, yang terasa normal selama puluhan tahun, kini ternyata sangat berisiko. Jadi saya mulai membuat beberapa perubahan sederhana. Saya menyingkirkan karpet yang longgar dan menggantinya dengan alas anti-selip. Saya memasang pegangan di sebelah toilet dan di dalam shower. Saya mengganti bohlam redup dengan lampu LED hangat. Saya bahkan membeli lampu malam dengan sensor gerak untuk lorong. Dan alih-alih membungkuk rak bawah, saya memindahkan panci favorit saya ke rak setinggi pinggang. Semua perubahan itu tidak menghabiskan banyak uang, tapi memberi saya sesuatu yang tak ternilai, ketenangan pikiran. Dan izinkan saya berkata jujur, tidak ada rasa malu dalam menyesuaikan rumah agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda bukan memanjakan diri, Anda sedang melindungi kemandirian Anda. Anda sedang mempermudah hidup Anda sendiri. Dan kalau ada cucu atau teman yang datang berkunjung, mereka juga akan ikut merasakan manfaatnya. Berikut ini daftar singkat yang saya sarankan untuk siapapun di atas usia 60 tahun. Singkirkan karpet yang mudah bergeser atau ujungnya melengkung. Rekatkan kabel atau sembunyikan di balik furnitur. Pasang pegangan tangan di kamar mandi, bukan hanya di shower, tapi juga di dekat toilet. Tambahkan lampu malam di lorong, kamar mandi, dan kamar tidur. Simpan barang-barang yang sering digunakan di ketinggian pinggang untuk menghindari membungkuk atau memanjat. Gunakan kursi mandi jika kaki Anda mudah lelah saat mandi. Pastikan tangga memiliki pegangan, lebih baik jika di kedua sisi. Perubahan ini bukan hal besar, tapi bisa membuat rumah Anda menjadi ruang yang lebih aman dan lebih mendukung. Dan itu berarti lebih banyak kebebasan, lebih banyak percaya diri, dan lebih sedikit rasa khawatir soal bagaimana kalau. Karena inilah kenyataannya, kebanyakan jatuh terjadi di rumah. Tapi kebanyakan jatuh juga bisa dicegah, bukan dengan rasa takut, tapi dengan persiapan. Luangkan waktu sejenak untuk melihat sekeliling rumah Anda dengan mata yang baru. Tanyakan pada diri Anda, kalau saya orang asing yang baru pertama kali masuk rumah ini, apa yang bisa saya ubah agar terasa lebih aman? Lalu lakukan perlahan. Sedikit demi sedikit. Hari demi hari. Anda pantas tinggal di rumah yang menjaga Anda, seperti Anda telah menghabiskan hidup menjaga orang lain. Jadi, itulah 8 kesalahan umum yang diam-diam, perlahan tapi pasti, mengikis keseimbangan kita, rasa percaya diri kita, dan kadang bahkan kemandirian kita sendiri. Sebagian terlihat begitu sepele, seperti melewatkan segelas air atau terus memakai sepatu lama yang sudah bertahun-tahun kita percaya. Yang lain, seperti mengabaikan perubahan penglihatan atau menyepelekan efek samping obat, terasa seperti hal yang bisa ditunda nanti. Tapi bila dikumpulkan, kebiasaan-kebiasaan kecil ini berdampak besar. Dan seiring waktu, semua itu bisa berubah menjadi risiko yang nyata. Tapi inilah kenyataan indahnya. Anda tidak harus menerima semua ini sebagai bagian tak terhindarkan dari proses menua. Anda memiliki lebih banyak kekuatan dari yang Anda kira, lebih banyak kendali dari yang selama ini Anda diberitahu. Dan Anda tidak sendirian dalam perjuangan ini. Saya ingin Anda tahu, benar-benar tahu, bahwa Anda masih mampu untuk kuat, masih layak untuk stabil, dan masih pantas untuk menjalani hidup yang terasa aman dan membumi. Jika Anda pernah merasa takut berjalan di jalan masuk rumah yang tidak rata,
Jika Anda pernah batal menghadiri undangan karena takut kehilangan keseimbangan. Jika Anda pernah berpikir diam-diam, bagaimana kalau saya jatuh dan tidak ada yang tahu? Maka pesan ini memang untuk Anda. Anda bukan lemah karena berhati-hati. Anda bijak karena bersiap. Anda berani karena memilih untuk menghadapi perubahan ini, bukan menghindarinya. Menjaga keseimbangan bukan berarti menyerah. Itu berarti berdiri tegak, secara harfiah dan emosional. Itu berarti membangun rasa percaya diri yang memungkinkan Anda melangkah lagi, bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa bebas. Sekarang, setelah kita membahas 8 kesalahan umum yang bisa diam-diam merampas keseimbangan dan kemandirian kita, saya ingin mendengar dari Anda. Apa pelajaran paling penting yang Anda dapatkan dari video ini? Apakah itu soal mengganti sepatu lama Anda? Mulai latihan keseimbangan sederhana? Atau mungkin sekadar minum air putih lebih rutin setiap hari? Silakan tulis di kolom komentar satu hal yang paling Anda pelajari hari ini dan benar-benar ingin Anda praktikkan dalam hidup, mulai besok pagi. Komentar Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang juga sedang mencari cara untuk tetap sehat, kuat, dan percaya diri di usia lanjut. Dan jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel YouTube kami untuk mendapatkan lebih banyak konten yang menyehatkan dan memberdayakan hidup Anda setiap minggunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap seimbang, dan tetap bergerak maju, dengan keyakinan dan ketenangan hati.